Oke, kita lanjut dengan fungsi berikutnya, yaitu fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang memetakan suatu bilangan real x ke bilangan rasional px per qx. Dengan px dan qx merupakan fungsi polinom, dan qx tidak boleh sama dengan 0, atau secara sistematis dapat ditulis fx sama dengan px per qx, dengan qx tidak boleh sama dengan 0. Ketika menggambar sebuah grafik fungsi rasional, akan ditemukan suatu garis pembatas yang disebut asimtot. Asimtot adalah suatu jenis garis lurus. Garis lurus, bayangin dulu, garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin jauh menuju tak hingga, tetapi tidak pernah dipotong oleh kurva tersebut. Asimtot digambarkan dengan garis putus-putus. Jadi kalian bayangkan asimtot itu kan bentuknya garis putus-putus. Nah, sebuah garis putus-putus yang garisnya lurus, terus ada kurva lengkung yang mendekati. Dengan jarak semakin lama, semakin jauh menuju tak hingga, tetapi tidak pernah dipotong oleh kurva tersebut. Jadi asimtot itu kalian bayangkan ada garis putus-putus, terus ada kurva lengkung, tapi kurva lengkungnya tidak pernah mengenai garis putus-putus tersebut. Itulah yang dinamakan asimtot. Nanti kita lihat contohnya di slide berikutnya. Nah, asimtot terbagi menjadi 3, yaitu asimtot datar, yaitu garis lurus yang sejajar dengan sumbu x, asimtot tegak sejajar dengan sumbu y, dan asimtot miring tidak sejajar dengan sumbu x maupun sumbu y. Ingat baik-baik, asimtot datar itu sejajar dengan sumbu x, asimtot tegak sejajar dengan sumbu y, dan asimtot miring tidak sejajar dengan sumbu x maupun sumbu y. Kita masuk ke contoh soal. Nah, ini dia. Tentukan domain dari fx sama dengan x plus 2 per x min 1. Kemudian sketsakan grafiknya. Dari fungsi fx sama dengan x plus 2 per x min 1, maka domain dari f berlaku untuk semua bilangan real kecuali x sama dengan 1. Kenapa ya tidak boleh x sama dengan 1? Nanti akan kita bahas. Nah, oleh karena itu, kita harus menentukan asimtot tegak dan asimtot datarnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita tentukan dulu asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya, nah ini domainnya. Seperti yang fungsi sebelumnya, ini domainnya. Titiknya boleh bebas, kamu mau menentukan titiknya berapapun boleh. Di sini, ibu mulainya dari titik min 4. 4, kalau dimasukin min 4 berarti kan min 4 plus 2 per min 4 min 1. Min 4 plus 2 berapa? Min 2 per min 5. Min 2 per min 5 hasilnya 0,4. Nah, substitusi lagi ya, min 3. Berarti min 3 plus 2 per min 3 min 1 hasilnya 0,25. Dan seterusnya. Nah loh, ini kok jadi tak hingga ya? Ini namanya simbol tak hingga. Kenapa bisa jadi simbol tak hingga? Kita lihat ke sini. Nah, kalau misalkan kita substitusi tadi x sama dengan 1, berarti kan bentuknya kayak gini ya jadinya. Fx sama dengan x plus 2 per x min 1. Nah, kita tadi ganti x-nya ini menjadi 1. Berarti F1. 1 plus 2 per 1 min 1 sama dengan 3 per 0. Berapapun angkanya yang penyebutnya 0, berapapun pembilangnya, tapi penyebutnya 0, itu hasilnya tak hingga. Itu hasilnya tak hingga. Nah, kalau yang hasilnya tak hingga ini berarti dia adalah asimtot tegak. Jadi intinya asimtot tegak itu bagaimana caranya penyebut ini bisa menjadi 0, maka harus dikurang atau ditambahkan berapa gitu. Karena di sini dia menjadi 0 dengan angka x-nya sama dengan 1, maka
asimtot tegaknya sama dengan 1. Gitu. Beda, misalkan di sini misalkan X min 3 per X plus 4. Misalkan dia sama dengan X min 3 per X plus 4. Berapa asimtot tegaknya? Biar jadi 0 nih, biar penyebutnya jadi 0, berapa angka X-nya? Biar jadi 0, maka X-nya sama dengan min 4. Kan min 4 plus 4 jadinya 0. Berarti asimtot tegaknya adalah min 4. Gitu. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Udah ketemu asimtot tegaknya sama dengan 1. Karena di sini kalau kita masukin angka 1, dia hasilnya tak hingga. Mau berapapun angka pembilangnya, kalau penyebutnya 0 pasti tak hingga. Nah, berikutnya asimtot datar. Terdapat beberapa aturan dalam menentukan asimtot datar, yaitu ini sama kaitannya dengan materi limit yang nanti akan kalian pelajari pada kelas 11. Untuk lebih dalamnya lagi ya, limit. Nah, limit X mendekati tak hingga dengan AX pangkat M plus BX pangkat M min 1 plus CX pangkat M min 2 plus titik-titik per PX pangkat M plus QX pangkat M min 1 plus RX pangkat M min 2 plus titik-titik-titik. Nah, aturannya nih, jika M ini harusnya N ya, nih ini harusnya N, ini N, ini N, ini N ya. Maka jika M lebih dari N, maka hasilnya tak hingga. Jika M sama dengan N, maka hasilnya A per P. A per P nih, koefisien dari pangkat tertinggi per koefisien tertinggi pangkat tertinggi penyebut. Jadi yang pertama A-nya itu sebagai koefisien pangkat tertinggi dari pembilang, dan P-nya ini sebagai koefisien dari pangkat tertinggi penyebut. Ya, langsung di bentuk pecahan gitu. Jika M kurang dari N, maka hasilnya 0. Ingat ya, N-nya itu harusnya di sini nih sebagai pangkat. N, ini N, 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 N. Oh, N. Gitu. Ini tipe nih, harusnya N, N, N gitu. Nah, kita lihat sekarang ke soal. Asimtot datar dari fx sama dengan x plus 2. Berarti kita tulis di sini fx sama dengan x plus 2 per x min 1. Pangkat tertingginya berapa? Ayo, pangkat tertingginya berapa? Nih, misalkan gini ya. Pangkat tertinggi itu misalkan Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Nah, ini pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya berapa? Ini pangkatnya 2. Pangkatnya 1. Ini punya pangkat nggak? Nggak punya. Pangkatnya 0 ini. Berarti pangkat tertingginya berapa? 2. Sekarang kita lihat yang ini. Ada X plus 2 dengan X min 1. Pangkat tertingginya berarti berapa? 1. Karena di sini hanya ada 1 dan 0. Ini juga 1 dan 0. Berarti atas bawah pangkatnya sama-sama 1. Ya kan? Kita lihat di sini. Kalau M sama dengan N, maka hasilnya A per P. Kita lihat lagi di sini. Di sini koefisiennya berapa? Koefisien itu angka di depan variabel. Di sini tidak ada angkanya kan? Berarti kan kita sama aja hitungnya 1. Yang ini juga 1. Berarti untuk menentukan asimtot datar,
Asimtot datar berarti 1/1 sama dengan 1. Udah. Ya, ini aja kebetulan 1/1. Kalau misalkan di sini angkanya 2, di sini angkanya 4. Berarti 2/4. 2/4 disederhanakan jadi 1/2. Berarti asimtot datarnya 1/2. Gitu. Paham ya? Gampang nih asimtot tegak sama asimtot datar. Nah, setelah kita menentukan asimtot tegak dan asimtot datar, kan tadi kan ketemunya asimtot tegak itu sama dengan 1. Ya kan? Nah, tadi asimtot tegak itu kan dia sejajar dengan sumbu X. Sedangkan salah ya. Asimtot tegak itu sejajar dengan sumbu Y. Ya, sedangkan asimtot tegak itu sejajar dengan sumbu X. Nah, sejajar dengan sumbu X. Berarti titik Y sama dengan 1. Nih, kita buat asimtotnya. Ingat tadi baik-baik. Asimtot itu adalah garis lurus berupa garis putus-putus. Nah, di sini sumbu Y sama dengan 1. Berarti nilai kan sumbu Y di sini ya. Sumbu Y di sini 1. Kita buat garis putus-putus. Nah, yang ini ya asimtot datar. Pada sumbu X angkanya nilainya 1 juga. 1. Kita buat tegak. Asimtot tegak 1. Berarti kan sumbu Y-nya ini kan. Nah, sumbu Y-nya ini. Tapi kita bikin titiknya di sumbu X. Ya, tegak itu sejajar, hanya sejajar dengan sumbu Y. Tapi kita tentuin titiknya di sumbu X. Nih, 1 di sini. Buat garis putus-putus. Nah, yang ini asimtot datar hanya sejajar dengan sumbu X. Tapi kita buat titiknya pada sumbu Y. Gitu. Jadi kebalikannya. Udah, kita udah buat garis lurus. Kita tinggal buat garis lengkung. Bagaimana cara buat garis lengkung? Cara buat garis lengkung itu menyesuaikan saja. Kan tadi dibilang asimtot itu adalah pertemuan antara garis lurus, bukan pertemuan. Asimtot itu adalah garis putus-putus yang didekati dengan kurva lengkung, tapi mereka tidak pernah bertemu. Itu. Jadi mulai begini. Misalkan gini. Seperti ini, tipis sekali. Tuh, tapi dia tidak pernah bertemu. Sama dengan yang ini. Jaraknya sedikit sekali. Tapi tidak pernah bertemu. Sampai ke sana pun, sampai makin ke sana pun, sampai makin menjauh, dia tidak akan pernah bertemu dengan kurva lengkung ini. Gitu. Paham ya? Jadi untuk menentukan kurva lengkung ini sebenarnya bebas aja, cuma asalkan dia tidak boleh saling bertemu dengan asimtotnya. Gitu ya, paham ya? Nah, contoh berikutnya, contoh yang kedua, tentukan asimtot miring dan asimtot tegak dari persamaan di bawah ini. Nah, contohnya soalnya itu yaitu Y sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 7 per x plus 3. Sekarang kita beralih ke sini. Menentukan asimtot miring. Asimtot miring kita menggunakan pembagian yang seperti ini, yang waktu SD kalian pernah diajarkan oleh guru SD kalian. Nah, 2x kuadrat min 6x plus 7 dibagi x plus 3. 2x kuadrat min 6x. Lihat yang ini. Pertama kita fokus dulu nih, kedua ini nih. Nah, 2x kuadrat dibagi x. X-nya cuma punya 1, ini ada 2. Berarti di sini ada x juga.
ya kan? Masih ada X, karena dia ada 2, tapi baru diambil 1. 2, sama aja 2 dibagi 1, berarti tinggal 2. 2X, nah kita kalikan lagi. 2X dikali X, 2X kuadrat. Ya, 2X dikali 3, 6X, plus 6X. Kemudian dikurang. 2X kuadrat min 2X kuadrat habis. Nah, min 6X. Min 6X. Berarti tinggal min 12X. Turunkan, plus 7. Min 12X dibagi X. Ini X-nya 1, ini X-nya 1. Berarti di sini masih ada X-nya enggak? Tidak ada, karena sudah habis. Berarti yang tinggal apa aja nih? Berarti angkanya tinggal min 12. Min 12 dibagi 1. Berarti min 12. Udah, min 12 dikali X, min 12X. Min 12 dikali 3, min 36. Dikurang. Min 12X, min 12X. Habis, 7 min 36. Sisa 43. Nah, 2X min 12 ini, 2X min 12 ini, itu adalah hasil bagi. Nah, 43 ini adalah sisa bagi. Yang ini nih adalah pembagi. Itu. Jadi asimtot miringnya adalah Y sama dengan 2X min 12. Yang ini hasilnya. Nih. Ini hasil bagi merupakan asimtot miring. Itu. Asimtot tegak sama seperti yang tadi, asimtot tegak. Asimtot tegak itu bagaimana caranya agar penyebutnya ini menjadi 0. Berarti langsung aja. Biar menjadi 0 di sini kan plus 3. Berarti X-nya harus min 3. Berarti Y sama dengan min 3. Gitu. Agar di sini penyebutnya menjadi 0. Agar penyebutnya menjadi 0. Maka bukan Y ya, X nih. Maka X-nya harus min 3. Gitu. Oh, udah selesai. Kita tinggal buat grafiknya. Nah, tadi kan kita ketemu asimtot miringnya kan Y sama dengan 2X min 12 ya. Nah, untuk menentukan asimtot miringnya di sini, kita tentukan dulu. Jika X-nya 0, substitusi ke sini 0. Berarti kan 2 dikali 0 min 12. Hasilnya min 12. Jika Y-nya 0, berarti jika Y-nya 0, berarti X-nya berapa? X-nya 6. Ya kan? Nah, berarti di sini 6, min 12. Asimtot di sini berarti Y-nya min 12. Y-nya min 12. Ya, kita lanjutkan. Tadi kan kita ketemu asimtot miringnya dengan hasil bagi Y sama dengan 2X min 12. Dengan X, jika X-nya 0 berarti Y-nya min 12. Dan X, jika Y-nya 0 maka X-nya adalah 6. Tadi asimtot tegaknya adalah min 3. Kita buat asimtotnya di sini min 3.
Terus tandain 0,-12 berarti ada di sini kan. Dengan 6,0. Udah, tarik garis. Nah, ini berupa asimtot tegak, yang ini asimtot miring. Udah, tinggal dibuat kurvanya. Jangan lupa jangan sampai menempel. Nah, itu ya. Ini jelek nih, ini harus begini. Gitu. Atau misalkan mau dipojokin lagi juga boleh. Dikesiniin. Seret, gitu. Oke, sampai sini. Paham ya mengenai asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Kita lanjut ke materi berikutnya, operasi aljabar fungsi.